Halo sobat, selamat datang kembali di YouTube channel YB Parvis. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah klik video ini dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan sobat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sobat, di video kali ini aku mau share tentang kelebihan dan kekurangan membuat pagar kandang ayam menggunakan bahan dasar bambu. Nah, jadi bisa kita lihat ini adalah pagar kandang ayam yang berada di area kandang ayam aku, dan ini usianya sudah kurang lebih sekitar 2 tahunan. Dan bisa kita lihat ini ada beberapa, bahkan sebagian besar itu kondisinya sudah cukup memprihatinkan, dimana ada bagian-bagian dari pagar kandang ayam ini sudah lapuk dan terkena hama. Nah, jadi di sini aku mau sedikit share tentang kelebihan dan kekurangan membuat pagar kandang ayam menggunakan bambu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke yang kelebihannya dulu. Nah, yang pertama yaitu adalah ketika kita membuat pagar kandang ayam ini menggunakan bambu itu, ini harganya sangat terjangkau dan mudah didapat. Kenapa demikian? Karena untuk bambu ini sendiri harganya di pasaran itu cukup terjangkau. Dibandingkan dengan bahan-bahan lain, bambu ini bisa terbilang harganya lebih terjangkau dibandingkan bahan yang lain. Apalagi kalau kita tinggal di desa atau di kampung gitu, dan kita punya kebun sendiri, malah itu lebih bagus dan kita bisa mendapatkannya secara gratis atau cuma-cuma. Nah, lalu kemudian yang berikutnya yaitu adalah ramah lingkungan. Bambu ini memang ramah lingkungan karena bambu ini terbuat dari bahan yang alami. Jadi bambu adalah termasuk salah satu bahan alami yang mudah terurai ketika usianya sudah lama. Jadi bambu ini bisa terurai dengan alami, begitu sobat. Nah, lalu kemudian yang berikutnya yaitu adalah mudah dikerjakan atau diaplikasikan. Jadi membuat pagar kandang ayam menggunakan bambu ini, kita tidak memerlukan alat berat atau alat-alat elektronik lainnya untuk mengerjakan pagar kandang ayam sendiri. Cukup alat tradisional seperti gergaji, golok, palu, paku, dan lain-lainnya itu sudah cukup untuk mengerjakan pagar kandang ayam ini. Berbeda halnya dengan bahan-bahan yang lain, kita memerlukan alat yang lebih canggih untuk memasang atau mengaplikasikan untuk membuat pagar kandang ayam sendiri. Nah, lalu kemudian untuk kelebihan yang berikutnya yaitu adalah estetik. Jadi ketika kita membuat pagar kandang ayam menggunakan bambu ini akan terlihat estetik, terlihat alami, dan juga terlihat tradisional. Karena memang bambu ini itu terkesan sangat alami dan tradisional ketika kita mengaplikasikan terhadap pagar kandang ayam ini. Nah, lalu kemudian yang berikutnya yaitu adalah ventilasinya yang bagus. Nah, seperti kita bisa lihat, untuk jarak pagar kandang ayam ini cukup untuk
sirkulasi udara, baik itu masuk maupun keluar. Jadi untuk hewan ternak itu tidak akan mengalami masalah ketika kita menggunakan pagar kandang ayam ini menggunakan bambu. Jadi begitu sobat. Nah, jadi itu kelebihannya yang bisa aku share tentang membuat pagar kandang ayam menggunakan bambu. Nah, yang pertama adalah terjangkau dan mudah didapat. Lalu yang kedua itu ramah lingkungan. Lalu yang ketiga itu mudah dikerjakan. Yang keempat itu estetik. Dan yang kelima itu adalah ventilasinya yang baik untuk sirkulasi udara. Nah, di balik kelebihan tentu kita pasti akan mendapatkan kekurangan. Jadi selain kelebihan yang kita dapat, juga kita pasti akan mendapatkan kekurangan yang akan timbul. Nah, di sini aku akan sedikit share tentang kekurangannya juga ada. Yang pertama yaitu adalah tidak tahan lama. Jadi pagar kandang ayam menggunakan bambu ini memang tidak tahan lama. Ini contoh sudah berusia 2 tahun, ini terkena hujan, terkena panas, lalu lembab juga. Jadi si bambu ini jadi mudah rapuh nih. Seperti ini tuh. Ketika sudah terkena hujan dan lembab, maka untuk bambu ini akan mudah hancur dan tidak tahan lama. Nah, oke, jadi untuk kekurangan yang berikutnya yaitu adalah rentan terhadap hama. Hama yang dimaksud yaitu adalah rayap dan serangga lainnya. Seperti yang bisa kita lihat, ini contoh nyata. Jadi ini untuk pagar kandang ayam ini habis terkena rayap. Dan untuk bentuknya juga sudah tidak sama lagi ketika pertama kali dibuat. Jadi sudah pada habis tuh. Jadi pagar kandang ayam menggunakan bambu ini emang rentan terhadap hama, itu rayap dan serangga lainnya. Lalu kekurangan yang berikutnya yaitu adalah jika kita membuat pagar kandang ayam menggunakan bambu itu, kita memerlukan perawatan rutin. Jadi jika kita ingin pagar kandang ayam kita ini lebih tahan lama, maka kita perlu melakukan perawatan secara rutin atau diganti secara berkala bagian-bagian yang sudah rusak atau lapuk. Beda halnya ketika kita membuat pagar kandang ayam menggunakan stainless atau baja ringan, maka untuk pagarnya itu sendiri lebih kuat, lebih kokoh, dan tidak memerlukan perawatan secara rutin. Kalau kita menggunakan bambu, kita harus melakukan perawatan secara rutin, entah itu disemprot supaya lebih lama atau mencegah dari hama. Tapi juga kita memerlukan perawatan rutin untuk pergantian atau mengganti bahan-bahannya secara berkala, seperti itu sobat. Nah, lalu yang berikutnya adalah untuk pagar kandang ayam ini sendiri itu tidak terlalu kuat atau kokoh. Nah, tidak terlalu kuat atau kokoh yang dimaksud ini yaitu adalah ketika ada angin kencang ataupun ada hewan yang berukuran besar dan hewan tersebut menabrak pagar ini, maka
pagar ini akan mudah rusak atau hancur. Begitu pula jika terkena angin, maka untuk pagar ini bisa rusak dan hancur. Tapi di sini alhamdulillah untuk pagar kandang ayam ini terbebas dari hewan besar dan angin kencang. Nah, lalu kekurangan yang berikutnya yaitu adalah pagar kandang ayam ini tidak aman dari hewan predator. Nah, jadi di sini itu aku memelihara ayam. Ya, jadi di sini itu aku memelihara ayam. Jadi hewan predator yang kemungkinan menyerang yaitu adalah biawak dan juga ular. Nah, jadi untuk pagar kandang ayam ini emang tidak aman atau tidak bisa menghalau dari ular maupun biawak. Walaupun ini untuk jaraknya sudah rapat, sudah kecil, tetap saja ular ataupun biawak itu bisa tetap masuk walaupun ukurannya lebih besar dari jarak pagar kandang ayam ini sendiri. Jadi memang kita harus menambahkan elemen lain ketika kita ingin untuk pagarnya itu supaya lebih aman. Nah, seperti contoh yang aku aplikasikan ini, aku menggunakan tambahan plastik dan juga ini menggunakan ram atau pagar dari plastik. Ini sudah cukup membantu menghalau dari hewan predator seperti biawak, karena sudah terbukti ini di area sini itu aman. Nah, tapi sedangkan yang di area yang tidak menggunakan plastik dan jaring itu, biawak dan ular itu bisa lolos. Dan terbaru itu aku temukan biawak yang ukuran cukup besar itu masih bisa lolos melewati pagar kandang ayam ini sendiri. Nah, sobat, jadi itu adalah kekurangan dari pagar kandang ayam menggunakan bambu. Yang pertama adalah tidak tahan lama. Jadi dari usianya ini memang tidak bisa tahan lama. Seperti ini pagar kandang ayam yang ada di kandang ayamku ini berusia 2 tahun dan sekarang kondisinya sudah cukup prihatinkan. Nah, lalu kemudian yang kedua yaitu adalah rentan terhadap hama. Dan yang ketiga yaitu adalah perlu perawatan rutin. Lalu kemudian yang keempat yaitu adalah tidak terlalu kuat. Dan yang kelima adalah tidak aman dari hewan predator. Nah, jadi itu adalah kekurangan pagar kandang ayam menggunakan bambu. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan yang bisa aku sampaikan kepada sobat semua. Nah, jika sobat ada mau menambahkan atau mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin ada saran, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nah, sobat, sepertinya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga dapat menghibur, semoga dapat memberikan informasi, dan juga semoga dapat memberikan referensi kepada sobat semua yang sudah menonton video ini. Sobat, cukup sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.